Ya, bisa dilihat ininya gambarnya, bisa ya. Nah, penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah ini sebenarnya materi sudah kita pelajari kan dari pertemuan awal terkait dengan ejaan dan lain sebagainya. Di sini saya akan hanya mengingatkan saja apa saja sih komponen-komponen yang harus kita perhatikan ketika kita menganalisis atau menulis karya tulis ilmiah itu apa saja gitu, terutama di dalam bahasanya. Nah, ternyata penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan bahasa yang ilmiah tentunya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menulis KTTA nanti gitu ya, bukan proposalnya, karena proposal kan sudah dikirimkan, harus menggunakan bahasa yang ilmiah, yaitu bahasa baku atau standar, lugas dan tentunya efektif. Nah, berarti tidak membahasakan bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, tapi menggunakan bahasa baku dan standar. Apa sih bahasa baku dan standar itu? Yang pertama, komponen harus diperhatikan adalah ejaan. Tentunya penulisan ejaan itu sangat penting ketika teman-teman menulis karya tulis ilmiah. Yang kedua, pilihan kata. Pemilihan kata itu harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi jangan menggunakan pilihan kata yang tidak sesuai dengan makna yang akan kita sampaikan. Struktur kalimat teman-teman sudah kita pelajari di materi awal-awal bahwa kalimat harus menggunakan kalimat yang lengkap ketika teman-teman mau menggunakan tanda titik misalnya harus memiliki subjek dan predikat gitu minimal gitu ya. Kemudian entah itu kalimat tunggal atau kalimat majmuk itu harus jelas. Kemudian selain struktur kalimat juga kepaduan antar paragraf. Jadi nanti saya akan sampaikan contoh kepaduan antar paragraf. Ada beberapa paragraf terutama di dalam penulisan latar belakang gitu ya. Paragrafnya itu panjang sekali, tapi antara kalimat satu dengan yang kalimat yang lain itu tidak padu. Misalnya yang sudah kita pelajari bahwa satu paragraf itu harus memiliki satu ide pokok. Misalnya pembahasannya itu tentang definisi hutan mangrove misalnya, atau misalnya tentang hutan mangrove, maka di paragraf pertama itu harus membahas hutan mangrove, definisi hutan mangrove-nya saja atau gambaran umumnya saja. Kalau mau membahas tentang fungsi hutan mangrove berarti nanti ke paragraf selanjutnya. Selain itu juga kalau membahas yang informasi lain berarti masuk ke paragraf baru. Jadi itu yang harus diperhatikan dan harus dicek lagi. Kemudian selanjutnya tadi ejaan, apa yang akan kita lihat nanti hurufnya. Apakah sudah benar gitu ya, huruf kapital, kemudian penulisan huruf yang lain gitu ya. Banyak sekali saya cek di dalam KTTA, tidak hanya dari kelas ini, nanti saya sampaikan contoh KTTA proposalnya. Penulisan kata penulis itu menggunakan huruf kapital gitu. Kenapa harus kapital? Apa alasannya? Itu bukan bukan sapaan, kemudian bukan kata ganti Anda gitu, berbeda konteksnya di sana. Nanti kita akan pelajari apa bedanya orang pertama, kedua dan ketiga. Kenapa penulisan kata penulis dalam KTT tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian penulisan kata, kemudian penulisan tanda baca, penulisan serapan itu juga harus diperhatikan. Misalnya ada kata-kata yang tidak baku itu harus juga di cross check. Nah, kemudian apalagi komponennya adalah pemilihan kata yang baku tadi, pemilihan kata yang tepat secara makna itu juga harus diperhatikan. Nah, ini saya agak cepat karena ini kan sudah dipelajari. Nah, hanya mengingatkan saja, kemudian struktur kalimat kan, kemarin sudah bahas unsurnya harus lengkap. Kalau kalimat majmuk itu berarti ada yang koordinatif, ada konjungsi koordinatif sama konjungsi subordinatif gitu ya. Tergantung kalimat majmuknya apa. Keefektifan, kehematan, kemudian kelengkapan, kelogisan itu harus diperhatikan. Kemudian kelugasan. Nah, kita akan langsung ke contoh saja karena kan ini sudah dipelajari ya, jadi hanya mengingatkan saja. Tadi kalau ada subjek yang sama berarti tidak dibenarkan, kemudian sinonim bersamaan, makna jamak bertemu lagi dengan jamak. Nah, ini ada salah satu contoh latihan di sini ya. Materinya apakah sudah dibahas kan waktu itu kita materinya? Jadi kita bahas langsung ke contoh saja dan kita akan belajar dari contoh. Ada yang belum di ACC? Bentar, saya cek dulu. Nah, ini adalah contoh penulisan satu kalimat berarti ini ya, satu kalimat dan biasanya ada di latar kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bla 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 sampai penulis. Coba silahkan saya tunjuk satu orang saja ya, nanti teman-teman yang lainnya bisa menambahkan atau memberikan tambahan dan juga dianalisis kira-kira kesalahan ejaan pilihan katanya apa. Coba sama siapa ya? Sama Kevin. Coba Kevin, kesalahannya ada apa saja?
Nanti teman-teman bisa kita diskusikan, bisa menambahkan. Ya, Bu. Sok. Teman-teman sambil simak ya. Yang pertama yang ini, Bu. Yang puji syukur itu biasanya diikutin apa? Puji syukur apa namanya? Kita biasanya kalau misalnya saya lihat dari apa? Tulisan orang tuh puji syukur kita panjatkan atau kita pokoknya ada kata-kata itunya. Ada Nggak kata-kata langsung apa? kehadirat. Ada kata-kata apa itu namanya? Kita atau kami? Apa bedanya kita sama kami? Kita itu saya dan orang yang saya ajak bicara, Bu. Kalau kami itu saya dan teman saya. Jadi orang yang kalau kita Jadi puji syukur kita atau ya, kami? Bu? Jadi puji syukur kami atau kita? Berarti kami ya, Bu. Kita deh. Kami apa kita? Kita itu orang yang berbicara, orang yang diajak berbicara masuk ke dalamnya. Sedangkan kami orang yang diajak berbicara tidak masuk ke dalamnya. Baik, Bu. Jadi kesalahannya ini apa? Coba perbaiki. Berarti kita apa? Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa harus menambahkan kami? Karena apa sih kalimat ininya? Kesalahannya karena apa? Nggak ada subjek ya, Bu? Betul, tidak ada subjeknya. Berarti di sini butuh subjek. Oke. Dari segi kalimat, betul yang disampaikan Kevin tadi bahwa si kalimat ini tidak memiliki subjek. Oleh karena itu, kalau ada titik di sini berarti dia belum memenuhi unsur kalimat yang lengkap, boleh ditambahkan subjek dengan menambahkan kami. Berarti puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi yang kedua betul ditambahkan subjek kami haturkan ya atau puji syukur apa kami haturkan. Pilihan kata haturkan ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena menggunakan bahasa daerah. Ya, jadi hatur itu kan dari bahasa daerah. Jadi lebih baik panjatkan ya, Bu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segi struktur kalimatnya ada subjek dan predikat. Nah, atau boleh juga misalnya kaminya di awal jadi subjek. Kami panjatkan puji syukur. Nah, boleh seperti itu. Nah, itu jadi dari struktur kalimatnya berarti kalimat ini tidak memiliki subjek. Jadi kita butuh subjek. Boleh di awal, boleh di akhir. Ya, boleh di awal kalau tadi seperti yang tadi contoh yang Kevin sampaikan. Selain itu dari segi ejaannya ada apa? Nah, Bu? Dari segi ejaannya, apakah ada kesalahan? Ejaan. Tadi kan kalimat ya. Yang kedua, coba ada nggak kesalahan ejaan, tanda baca, atau kalau tadi kan pembenaran dari segi struktur kalimat tidak memenuhi kalimat yang lengkap. Kalau yang dari ejaannya? Yang ejaannya yang ini, Bu, memberi, Bu. Yang mana? Memberi. Memberikan. Nah, harusnya memberikan atau memberi kalau ada penulisnya. Kalau memberikan diikuti penulis apa diikuti dengan si objeknya?
Oh iya, Bu. Memberi, Bu. Yang mana? Coba kalau diulang lagi dari awal tadi. Coba Kevin. Tadi yang Kevin contoh yang Kevin sampaikan. Puji syukur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi penulis kekuatan. Nah, subjeknya tadi kan kami ya. Ya, Bu. Apa Berarti kami panjatkan? Kalau misalnya contohnya tadinya, berarti gimana? Boleh tidak ada pengulangan-pengulangan kata-kata seperti ini? berarti penulisnya diganti kami juga, Bu. Itu pengulangan subjek, pengulangan tidak? Oh, berarti penulisnya dihilangkan ya, Bu? Ya, coba gimana? Jadi gimana? Jadi gini deh, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi. Atau penulis panjatkan puji syukur boleh kami, boleh penulis. Nah, kan ada subjeknya kan ada 3 nih. Jadi dihilangkan dong. Kalau penulisnya dihilangkan, berarti di sininya memberi atau memberikan? Memberikan. Betul. Jadi kalau misalnya di sini diikuti sudah tepat, tapi karena subjeknya ditambah tadi di awal, penulis panjatkan atau kalau kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, berarti ini dihilangkan ya. Ya, berkat dan kesepakatan dan kesempatan. Itu tadi ya. Terus kesalahan tanda bacanya apa yang kurang? Teman-teman yang lain boleh nambahkan, boleh bantu Kevin. Berkat, Bu, koma, Bu. Habis berkat koma, Bu. Tepat, karena itu rinciannya 3 ya, jadi diikuti dengan tanda koma. Lalu apa lagi? KTTA kecil, Bu. KTTA kecil, tepat, karena itu bukan judul ya, itu hanya menyebutkan. Seperti misalnya dalam menulis skripsi, maka skripsinya kecil, kecuali yang berjudul lalu judulnya besar. Selain itu apa lagi? Masih ada? Ada? Pada itu kepada bukan, Bu? Mana? Puji syukur? Yang pada. Yang mana? dipercayakan pada penulis. Ini boleh digunakan, boleh tidak. Atau misalnya ini dihapuskan saja semuanya? Padanya sih, kalau saya kira. Dipercayakan kepada penulis. Nah, itu pilihan katanya ya boleh saja. Ya, apakah tapi menggunakan ini sebenarnya masih tidak efektif karena kan ada penulisnya di sini. 1, 2, kan tidak boleh mengulang si subjek. Nah, jadi kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, berkat, koma, dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir. Titik. Gitu. Jadi karya tulis tugas akhirnya kecil, titik. Ada satu lagi. Nah, kesalahannya di mana? Coba di sini ya. Ceritanya ini sampai sini. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, berkat, koma, dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir dengan tulisan kecil dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini sampai sini masih ada kesalahan ejaan. Coba, apa? Dalamnya jadi untuk ya, Bu? Mana? Yang mana? Yang kesempatan dalam itu menjadi kesempatan untuk menyelesaikan. Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Bukan kesalahan. Kehadirat itu. Apa? Kehadirat seharusnya dipisah ke spasi hadirat. Oke, betul. Penulisan yang tepat yang dipisah ini kehadirat. Ya, hadirat itu kan apa namanya? Hadapan ya, kehadapan. Kehadapan Tuhan atau kehadirat Tuhan. Oleh karena itu penulisannya tidak ada verba kehadirat, adanya ke spasi hadirat. Betul, penulisan hadiratnya dipisah. Yang Maha Esa penulisannya dipisah sudah betul? Bu, mohon maaf, ada beberapa teman yang belum di-let in, Bu. Oh iya, coba ya saya cek. Mana ya? Oh iya, ini Zam-Zami ya dan teman-teman. Sudah ya? Sudah masuk kan?
Ya. Nah, selanjutnya penulisan Maha Esa apakah sudah tepat? Dita? Malik? Yosa? Sepertinya sudah, Bu. Sudah. Ya, Kapan Maha digabung, kapan Maha dipisah? Digabung kalau itu, Bu. Apa? Kalau apa? Itu udah kata dasar gitu, Bu. Kalau Kayak digabung Maha kalau kata Kuasa gitu. Ya, kecuali ada pengecualian untuk Esa itu. Nah, Ada pengecualian kalau Esa. betul, pintar. Kalau dipisah? Ya, kayak ada penambahan itu, Bu. Kayak pengasih itu kan kata dasarnya asih. Jadi ada tambahan pe kan. Jadi itu bisa, Bu. Oke, betul, tepat ya. Yang disampaikan Malik barusan, teman-teman harus ingat bahwa penulisan Maha itu kalau bertemu dengan kata dasar dipisah, tapi karena Esa adalah pengecualian, maka penulisannya dispasi. Kapan disatukan? Disatukan ya, maksudnya ketika Maha bertemu dengan kata dasar, penulisannya disatukan, Maha Kuasa gitu ya. Tapi karena Esa adalah pengecualian, maka dipisah. Yang dipisah itu adalah penulisan Maha bertemu dengan bentuk turunan, tadi pengasih, penyayang, itu baru dispasi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi betul sekali, berarti perbaikannya kami panjatkan ya, bukan haturkan. Kenapa? Karena haturkan itu bahasa daerah. Jadi kami panjatkan puji syukur ke spasi hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, berkat, dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir, titik. Karya tulis tugas akhir penulisannya kecil. Jadi itu kesalahan yang pertama, itu banyak berarti dalam satu kalimat. Oke, kita lanjut ke contoh slide yang selanjutnya. Nah, di sini. Kalimat di bawah ini. Ini kan satu kalimat ya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis melihat urgensi untuk membuat bla 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 sampai titik. Coba sekarang Yovanka. Coba Yovanka, ada kesalahan apa di sana? Berdasarkan beberapa uraian tersebut. Yang lainnya boleh bantu. Ada yang atas, perolehan atas itu, Bu. Bagaimana jadinya? Berjudul tinjauan atas pengaruh penerimaan, biaya perolehan, dan atas biaya bangunan. Perolehan. Oh iya, yang dannya yang enggak, Bu. Jadi tinjauan atas pengaruh penerimaan biaya perolehan atas bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya ini ada yang kurang sepertinya ya, atas tanah dan bangunan. Ini seperti itu deh. Iya, atas tanah dan bangunan. Atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan. Berarti ada yang hilang. Nah, itu kan tadi itu mah informasinya hilang. Tapi dalam penulisan tanda bacanya apakah sudah benar menggunakan kapital semuanya? Tinjau. Kata atasnya, Bu. Kata atasnya apa? Kata atasnya aturan huruf kecil. Sama kata dannya. Apakah atas konjungsi? Apakah atas preposisi? Atas. Kan ya? Bukan, Bu. Nah, berarti kata dan. kecilnya apa? Kata dan? Kata dan. Dan terhadap penulisannya besar atau kecil? Coba cek terhadap apa jenis katanya. Huruf kecil, Bu. Oke, ya. Jadi yang huruf kecil itu berarti preposisi dan konjungsi. Berarti yang huruf kapital awalnya saja P, A, P gitu ya. Nah, kenapa tidak huruf kapital semuanya? Karena ini kan judul dikutip di dalam tulisan. Kalau misalnya ini ditulis di dalam cover KTPH-nya ya tidak apa-apa itu menggunakan huruf kapital semuanya. Tapi kalau ketika judul dikutip dalam tulisan, maka penulisannya awalnya saja kapital kecuali konjungsi dan preposisi. Gitu. Itu penulisan judulnya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada kesalahan apa lagi?
Izin menambahkan, Bu. Boleh. Siapa? Malik. Saya, Bu. Iya. Ya. Mohon koreksinya, Bu. Itu kata setelah kata tersebut itu koma, Bu. Jadi Betul. berdasarkan uraian tersebut. Berdasarkan tersebut koma. Nah, kenapa koma? Soalnya itu anak kalimat, Bu, menurut saya. Oke, pinter. Ya. Betul. Jadi ketika anak kalimat disimpan di depan, berarti anak kalimat itu klausa koordinatif atau klausa subordinatif? Masih ingat? Koordinatif atau subordinatif? Subordinatif, Bu. Subordinatif. Nah, berarti kalau ini adalah anak kalimat dan tidak bisa berdiri sendiri, apabila disimpan di depan, maka harus diikuti dengan tanda koma. Berarti induk kalimat atau klausa koordinatifnya di sini ya, penulis, subjek, melihat, ya, predikat. Berarti ini adalah induk kalimatnya sampai ini, sampai terakhir. Nah, oleh karena itu, karena anak kalimat disimpan di awal, maka harus diikuti dengan tanda koma. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup seperti itu? Izin menambahkan. Boleh, Yosa. Kata ini kayaknya nggak perlu setelah karya tulis tugas. Oke, boleh. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, koma penulis melihat urgensi untuk membuat karya tulis yang berjudul, gitu ya, boleh seperti itu. Atau karya tulis tugas akhir yang berjudul, boleh seperti itu. Atau berjudul tinjauan atas, tadi awalnya saja yang kapital, terus yang kecilnya adalah konjungsi. Ya. Jelas ya? Sudah cukup? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Apakah perlu ada tanda petik 2D setelah berjudul nggak, Bu? Boleh ada tanda petik 2. Tapi tidak perlu juga sebenarnya tidak apa-apa. Tanda petik 2 itu kan apabila judul dikutip yang saya tuh dalam penulisan tanda petik 2 kan ada keterangan tambahan, kemudian dalam penulisan daftar pustaka, penulisan skripsi itu menggunakan tanda petik 2. Kenapa? Karena itu adalah karya yang tidak dipublikasikan, karya yang tidak diterbitkan gitu ya. Kalau skripsi kan tidak dipublikasikan oleh penerbit apa atau apa, kan hanya ada di perpustakaan saja. Boleh menggunakan tanda petik 2. Tapi kalaupun tidak perlu menggunakan tanda petik 2 juga sebenarnya tidak bermasalah sih. Kalau di dalam dikutip dalam tulisan. Seperti itu. Jadi cukup Baik, Bu, tinjauan atas pengaruh, tapi awalnya saja kapital, jangan kapital semuanya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini banyak nih. Satu kalimat dulu nih. Coba saya tanya sama tadi siapa ya? Tadi udah ya yang lainnya. Yang belum itu Noval deh, Noval. Noval satu kalimat pertama di sini nih, Noval nih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Nah, ini adalah penggunaan yang atau perluasannya yang terlalu berlebihan. Coba perbaikannya seperti apa? Boleh kalimatnya, boleh tanda bacanya. Sampai sini. Mungkin itu, Bu, kapitalnya dulu, Bu. Oke. Coba dibaca. Yang pendapatan daerahnya kecil. Rekening kas daerah kecil. Ya, Terus daerah yang terakhir juga kecil. Kecil, oke, tepat. Lalu sekarang keefektifan kalimatnya. Dari segi kalimat ini sudah ada subjek dan predikat ya? Iya, Bu. Kayaknya udah ada. Berarti sekarang keefektifan kalimatnya. Apa yang tidak efektif berarti ada pengulangan. Izin, Bu. Boleh. Siapa? Kira. Ya, coba. Meliputi semua penerimaan. Harusnya dihilangkan salah satunya. Kenapa? Karena meliputi penerimaan atau meliputi semua penerimaan. Boleh, karena kan semua itu sudah jamak ya. Jamak bertemu dengan jamak. Betul. Ada lagi? Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah. Lalu?
Coba ini yangnya nih, apa perluasannya nih? Berarti Namanya langsung merupakan kayaknya. gimana? Karena yang depannya sudah ada yangnya. Ya, coba dibaca. Perbaikannya seperti apa? Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah. Langsung merupakan. Atau boleh menggunakan konjungsi dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Kan kalau langsung merupakan, kalau konjungsi berarti dia menjadi kalimat majmuk setara kan. Tapi kalau misalnya tidak ada konjungsi dan, verbanya di sini ada dua, meliputi sama merupakan. Nah, oleh karena itu kalau yangnya mau dihilangkan, kita ganti ini menjadi kalimat majmuk setara. Verbanya ada dua. Apa yang pertama, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan-penerimaan rekening khas daerah yang menambah ekonomi data lancar dan merupakan, nah berarti pendapatan daerah merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau yangnya dihilangkan, jangan langsung verba, tapi tambahkan konjungsi agar kalimatnya menjadi kalimat majmuk setara. Verbanya yang pertama ini, verba yang kedua ini. Nah, sekarang dalam penulisan tanda bacanya masih ada yang salah satu lagi. Apa? Coba itu kelihatan. Satu lagi Sebelum juga. dan berarti nggak pakai koma, Bu. Kalau apa? Yang Kalau mana diganti ya? dan. Oh iya, sebelum dan tidak perlu koma karena rinciannya tidak hanya dua ya, betul. Terus ada lagi? Satu lagi. Koma yang setelah daerah itu mungkin. Mana yang mana? Koma yang setelah daerah. Oh iya betul, sebelumnya karena yang itu perluasan dari si kas daerahnya. Ya, yang menambah eko dan lancar itu adalah rekening kas daerah. Betul. Ada lagi, satu lagi. Coba. Ini nih, kalau misalnya ini poinnya 100, satu lagi. Coba satu lagi, ada tuh? Bukan, Bu. Apa? Sebentar ya, sebentar. Setelah kata menyebutkan, Bu. Ya Allah.